Ini bootleg yang ditunggu-tunggu. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan ya, di depan kalian ini sudah ada satu buah box misterius ya, dan ini adalah bootleg yang sudah ditunggu-tunggu sejak pertama kali informasinya muncul di sekitar pertengahan bulan April kemarin ya. Dan ya, setelah menunggu 1 bulan kurang lebih lamanya, akhirnya barangnya sampai juga di sini ya. Jadi ya, kira-kira apa sih box hitam misterius ini yang ada tulisan Cinanya di depan ini? Jadi ini adalah SHF Shinko Choseiho Ultraman 3 ya, tapi versi bootleg ya. Jadi bisa kalian lihat di sini di bagian samping dari kotaknya ini ada tulisannya Ultraman 3 ya. Yang di depan ini tulisan Mandarin, gua nggak tahu apa artinya, dan tampak belakangnya seperti ini. Jadi di sini ada Ultraman 3 Multi-Type, lalu kemudian ada Ultraman 3 Sky-Type, Ultraman 3 Power-Type, Ultraman 3 Dark, lalu kemudian 3 Tornado dan juga 3 Blast ya. Tapi sejauh ini yang gua tahu yang baru rilis itu hanyalah 3 Multi-Type, 3 Sky-Type, Power-Type, dan juga 3 Dark. Untuk yang Tornado sama Blast-nya ini belum rilis ya, jadi baru 4 form aja yang ada. Dan ya, segini aja untuk boxnya. Di bagian bawahnya ini ada tulisan Movable Animation, bagian atasnya juga sama, tulisannya Movable Animation ya. Dan ya, boxnya simple aja seperti ini, mirip seperti box Shinko Choseiho pada umumnya ya, yang bentuknya kotak seperti itu. Dan ya, langsung saja kita buka untuk segel plastiknya terlebih dahulu. Ya, dan ya, di sampingnya nggak ada segel apa-apa ya. Dan ya, untuk bootleg ini gue beli dari seller lokal di Malaysia, itu seharga 150 ringgit Malaysia, yang kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 500.000 rupiah ya. Itu sudah termasuk shipping ya, sudah termasuk ongkos kirim. Dan ya, langsung saja kita buka dari kotaknya. Kita kesampingkan dulu. Dan ya, ini penampakannya di dalam blisternya ya. Jadi coba kita keluarkan dulu kompartemen yang pertama. Oke, jadi seperti ini ya guys. Bisa kalian lihat, jadi di kompartemen pertama kita akan mendapatkan SF Shinko Choseiho Ultraman 3 bootlegnya sendiri di sini. Ya, ditutup dengan ada kayak kain tipis gitu. Oke, lalu kemudian di kompartemen kedua di sini, ini kita akan mendapatkan aksesorisnya. Jadi di sini kita akan mendapatkan efek Kousen, sama seperti yang di versi originalnya ya, ada tangan yang versi Kousennya, lalu kemudian optional hand 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5,5 ya, 5,5 optional hand. Lalu kemudian ada color timer warna merah di sini, dan ada satu aksesoris yang tidak ada di versi originalnya, yaitu tangan yang berjabat tangan ini ya. Jadi kalau kalian penggemar Ultraman 3, kalian pasti ingat dulu ada satu episode di mana si Ultraman 3 ada bertemu dengan Ultraman Hayata ya, lalu kemudian di akhirnya mereka saling berjabat tangan. Jadi ya, tangan ini yang bisa digunakan untuk berjabat tangan ya, antara si Ultraman 3 dan juga Ultraman Hayatanya. Dan ya, begitu untuk aksesorisnya kita kesampingkan terlebih dahulu, lalu kita kembali ke kompartemen pertama, ke menu utamanya ya. Jadi ya, langsung saja kita buka blisternya, dan ini plastiknya juga ikut keangkat. Dan inilah dia moment of truth ya, momen yang ditunggu-tunggu. Inilah dia SHF Shinko Choseiho Ultraman 3 Multi-Type bootleg. Swing cat. Ya, di sini bisa kalian lihat untuk detailnya ya, lebih dekat. Untuk detailnya sendiri ini menurut gue cukup lumayan bagus. Jadi sempat beredar
di Facebook yang matanya agak juling ya, yang matanya tidak seimbang, tidak rata. Tapi kalau kalian lihat yang punya gue di sini, yang gue dapatkan ini matanya bagus ya, tidak tinggi sebelah, matanya seimbang ya, dan juga cukup clear meskipun tidak se-clear yang original ya. Iya, tidak se-clear yang original untuk matanya, tapi cukup lumayan untuk kualitas bootleg. Dan di sini ini gue pegang, ini bisa terasa sangat solid ya, tidak letoy. Bisa kalian lihat ini ya, diguncang-guncang, tidak letoy sama sekali ya. Ya, tidak letoy. Jadi ini sangat solid ya, sangat ketat untuk joinnya, tidak mudah letoy. Dan ya, untuk catnya memang tidak begitu rapi ya, jadi bisa terlihat ada sedikit defect kayak gini. Ini ada yang noda-noda merah ini ya, ini kayaknya catnya tidak rapi. Jadi kalau kalian lihat ada setitik merah di situ ya, tapi ya tidak terlalu masalah. Dan ya, kemudian untuk bagian pinggangnya ini, kalau gua perhatikan pinggangnya ini agak sedikit kurus dibanding yang versi original ya. Jadi yang original ini untuk pinggangnya kayaknya agak sedikit lebar ya. Jadi kalau kalian lihat ini yang bagian dadanya ya, di sini kayak ini pinggangnya agak sedikit masuk ke dalam, dimana kalau yang original ini agak sedikit lebar, jadi betul-betul kayak agak lebih full ke samping ya, persis di bawah dada, yang bagian dadanya sini. Jadi iya, sejauh ini yang baru gue perhatikan itu sedikit yang berbeda ya. Tapi nanti akan gue buat video komparasinya tersendiri ya. Akan gue buat video komparasi side by side antara yang original dan juga yang bootleg. Dan ya, kita lanjut lagi melihat lebih dekat untuk detailnya. Dan di sini bisa kalian lihat ini untuk yang di lututnya ini kayak ada garisan begini ya, tidak rapi juga, sangat tipikal dari bootleg ya. Memang biasa finishingnya kurang rapi. Tapi overall ini untuk barang yang gua dapat ya, ini cukup lumayan sih menurut gua. Memang tidak perfect seperti yang original, tapi ini not bad loh ya, tidak buruk ya. Ini cukup menjanjikan sih ya. Apalagi harganya yang Rp150 Malaysia atau Rp500.000. Ini setengah dari harga yang original, dan yang kita dapatkan sih ini ya, apa yang kamu bayar itu yang kamu dapat, tapi tidak terlalu buruk loh, tidak terlalu jelek ya. Sejauh ini masih cukup lumayan ya. Dari segi detail ini cukup bagus, dari segi cat ya lumayan, meskipun ada sedikit yang defect ya, ada paint chipnya sedikit. Dan setelah gue perhatikan lagi baik-baik, di bagian dadanya ini yang warna goldnya ini tidak sama dengan yang original. Dimana kalau yang original itu warnanya betul-betul gold, emas. Sedangkan kalau yang di bootleg ini, yang garisannya ini warnanya lebih kepada kuning ya. Jadi di sini sangat terlihat banget ya perbedaannya antara yang original dan yang bootleg itu di sana. Lalu kemudian kalau kalian perhatikan di color timernya ya, di color timernya ini ada kayak part yang kurang rapi ya di sudut sini ya. Di sebelah sininya nggak ada, tapi di sebelah sini kayak ada bongkahan yang belum dipotong secara rapi ya, seperti itu. Tapi ya lagi-lagi untuk bootleg setengah harga sejauh ini cukup lumayan sih menurut gua ya. Dan ya, langsung saja kita masuk kepada bagian artikulasinya. Jadi untuk artikulasinya kita coba menengok ke atas cukup jauh, bagus. Lalu menunduk ke bawah dibantu dengan artikulasi leher juga jauh untuk menunduk ke bawahnya ya. Lalu kemudian bisa menekuk ke kiri, bisa menekuk ke kanan seperti ini, berputar ke kiri, berputar ke kanan,
ya. Dan iya, ternyata di sini setelah gue lihat lagi, di sini kalian bisa lihat di bagian sirip ya, yang di bagian belakang lehernya ini ada catnya yang tidak rapi ya, jadi bercampur antara warna silver dan warna merah ya di bagian belakangnya sini juga. Jadi ya, cat adalah salah satu bagian yang kurang, tapi tidak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu nampak ya, masih bisa sedikit dimaafkan. Oke, lalu kemudian artikulasi leher bisa berputar seperti ini juga, tidak ada masalah. Lalu kemudian bagaimana dengan artikulasi lengannya? Artikulasi lengan bisa mengangkat naik seperti ini. Lalu kemudian ini sama seperti yang versi original, ini ada bicep swivel ya, bisa kalian lihat di sini bisa berputar, ada bicep swivelnya bagus. Lalu kemudian artikulasi di lengannya bisa menekuk sangat dalam, ini bagus juga ya, seperti ini kalian bisa lihat sangat dalam. Lalu kemudian artikulasi pergelangan tangan ini harusnya standar berputar ya. Oke, dan ya bisa menekuk, dan ya kurang lebih seperti itu untuk artikulasi tangannya ya. Lalu kemudian juga tentu saja bisa berputar naik seperti ini ya, tidak ada masalah untuk artikulasi lengannya. Dan bagian ininya juga harusnya, kalau yang original sih itu butterfly joint, dan ya ini juga butterfly joint ya, bisa kalian lihat di sini seperti ini, bisa dimajukan ke depan. Namun kalau yang original, dikarenakan pada bagian dadanya itu menggunakan karet ya, dan yang kalau ini gue nggak terlalu pasti apakah ini karet atau bukan, tapi ini cukup keras. Nampaknya ini yang bagian dadanya ini sih plastik juga ya, bukan karet. Karena kalau yang original, kalau kalian terlalu sering posekan ke depan seperti ini, nanti akan jadi paint chip ya, seperti Ultraman 3 multi-type punya gua, Shinkocho Seho itu yang original, itu sudah ada paint chip di bagian ketiaknya sini karena gua buat pose Cousen yang lalu ya. Dan so far kalau yang ini masih cukup oke. Sepertinya sih bagian ininya, dadanya pakai plastik ya, bukan karet seperti yang original. Lalu kemudian untuk artikulasi oke, ini copot, ini mau ke belakang membungkuk tidak bisa, kalau kita paksa ke belakang langsung lepas seperti tadi. Lalu kalau mau dipaksa ke depan juga tidak bisa ya, karena kalau kita perhatikan ini mekanisme ball jointnya ini kaku ya, tidak bisa untuk membungkuk ke depan ataupun membungkuk ke belakang. Tapi kalau untuk berputar ke kiri, berputar ke kanan sedikit masih bisa ya. Oke, lalu kemudian bagaimana dengan artikulasi perutnya? Perut ke belakang cuman segini, lalu ke depan juga kurang lebih cuman bisa segini, karena kalau dipaksa lagi-lagi yang di bagian dadanya ini akan copot. Dan kalau ini perutnya sih kalau gua perhatikan ini keras juga dan tidak main seperti kalau yang original. Kalau yang original ini kan ketika kita mainkan artikulasi dada dan perutnya itu akan muncul kerutan-kerutan di shootnya ya, karena dia menggunakan karet kalau yang original. Sedangkan kalau yang bootleg ini keras, tidak bisa main shootnya, tidak ada kerutannya. Jadi ya bukan karet juga untuk perutnya ini, tidak seperti yang original itu kan dibuat seperti seamless untuk shootnya ya. Dan ya so far yang gue rasakan ini hanya di bagian selangkangannya saja ini yang lembut, bisa kalian perhatikan ya, hanya di bagian selangkangannya aja ini yang lembut. Jadi gue kurang pasti apakah yang selangkangannya ini karet atau bukan, tapi yang jelas ini bukan material plastik keras seperti yang di dada dan perutnya ya. Oke. Lalu ya perutnya juga bisa berputar kiri ke kanan seperti itu. Lalu kemudian untuk artikulasi kaki ini coba kita tarik ke bawah sedikit. Lalu kemudian kita tendang ke atas kurang lebih sejauh ini 90 derajat. Lalu bagaimana kalau ke samping sejauh ini kurang lebih. Lalu bagaimana kalau menendang ke belakang? Menendang ke belakangnya bagus, bisa lurus banget juga 90 derajat. Lalu kemudian ditekuk juga bagus banget, bisa menyentuh ke bagian pundaknya.
Lalu kemudian artikulasi di kakinya di sini bisa berputar ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, bisa bengkok juga ya seperti ini. Oke, lalu kemudian bisa ditekuk juga di ujungnya seperti ini ya. Oke, nice untuk kualitasnya. Ini cukup lumayan sih kalau menurut gua. Dan ya, sejauh ini yang gua rasakan hanya bagian selangkangannya aja yang soft. Jadi ini kemungkinan karet. Tapi karetnya rasanya berbeda dengan yang original punya sih ya. Oke, jadi so far so good. Dan kita perhatikan kembali apakah ada sedikit paint chip setelah kita mainkan. Rasanya masih cukup bagus, tidak seperti yang original. Yang original ketika gue selesai buat video reviewnya yang lalu, setelah gue perhatikan kembali, itu sudah ya ada beberapa paint chip tambahan saat itu. Dan ya, untuk yang bootleg ini so far masih cukup bagus-bagus aja, nggak terlalu ada paint chip atau gimana ya. Jadi ya, ini adalah bootleg yang cukup lumayan bagus. Dan berikutnya kita coba cek untuk aksesorisnya. Ya, jadi aksesorisnya ini kurang lebih harusnya sama saja seperti yang original. Jadi kita coba lihat yang berbeda aja, yaitu yang ini, yang tangan bersalaman. Ya, jadi ini harusnya dimasukin seperti biasa aja dan warnanya silver. Jadi ya, bisa untuk tangan kanan dari Ultraman 3 dan juga Ultraman Hayata, ataupun Ultraman lain yang warna tangannya warna silver juga ya, seperti ini. Oke, lalu kemudian berikutnya kita coba cek untuk efek kosennya. Ya, jadi ini untuk efek kosennya warnanya putih polos ya. Dan entah apakah mudah untuk penggantian partnya ini. Langsung saja kita coba. Di sini kita ambil tangan yang karate chop yang ini, lalu kemudian kita coba pasangkan ya seperti ini. Kita coba masukkan optional handnya ke tangan yang menembakkan kosen. Ini nggak mau masuk. Ya, jadi antara lubang dan juga colokannya ini kayak nggak sesuai sih untuk lubangnya. Jadi mungkin agak sedikit susah. Ya, nggak mau masuk. Coba gua buat sebentar dulu ya guys. Iya, oke guys, jadi udah berhasil, tapi gua ganti jadi bukan pakai tangan karate chop yang tadi ya. Jadi ini ada perbedaannya. Kalau tangan karate chop yang tadi ini jempolnya menekuk ya, kalau ini jempolnya terbuka. Jadi ya, gue pakai yang tangan ini. Lalu kita coba apakah mudah untuk mengganti bagian lengannya ini ke bagian lengan yang menembakkan kosennya ini. Karena kalau yang original kemarin itu cukup mudah, tapi karena ini adalah bootleg, jadi ya mana tahu, hati-hati aja jangan sampai patah ya guys. Ini cukup susah. Iya, cukup susah guys untuk dilepas. Tidak semudah yang original kemarin. Kalau kalian nonton itu, meskipun gua agak ngeri-ngeri sedap juga, tapi masih sedikit lebih mudah untuk dilepas. Masih sangat mudah untuk kita ganti. Dan ya, ini keras ya guys, susah untuk dikeluarkan, meskipun sepertinya ini udah hampir
susah banget guys. Jadi ya kayaknya mungkin nggak akan gue ganti untuk ininya karena ternyata sangat susah, tapi nanti akan gue coba tukar di akhir video kalau misalnya memang berhasil. Dan ya, untuk penilaian gue pribadi untuk bootleg ini bisa gue kasih nilai cukup tinggi sih sebenarnya ya, antara 7,5 ya mungkin. Iya, akan gue beri nilai 7,5 dari 10. Jadi dari segi detailnya sendiri ini cukup lumayan. Memang tidak se-perfect dan tidak sebagus yang original, tapi lagi-lagi dengan harga cuman setengah dari yang original, apa yang kita dapatkan ini cukup lumayan. Dan ya memang catnya tidak sempurna seperti yang original lagi-lagi ya, tapi tidak juga bilang jelek-jelek sekali ya, tidak jelek-jelek banget ya. Jadi masih cukup bisa diterima, apalagi harganya cuma Rp150 Malaysia atau Rp500.000 ya guys. Dan ya seperti yang bisa kalian lihat juga tidak letoy ya, tidak letoy ya. Jadi sangat bagus, joinnya ketat, dan aksesorisnya juga cukup lumayan, meskipun memang ya sayang sekali ini agak sulit untuk dilepas pasang ya. Dan ya, gua rasa sekian aja dulu untuk video unboxing dan juga review dari SFV Guard Shinko Choseho Ultraman 3 Multi-Type. Gimana menurut kalian ya? Kalau menurut gue ini sih cukup worth it ya dengan harganya tadi lagi-lagi. Dan ya, seperti biasa, kalau kalian pendatang baru jangan lupa subscribe ke channel ini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Like video ini jika kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini cukup bermanfaat. Dan juga kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Karena setelah yang satu ini masih akan ada wujud lain dari Shinko Choseho Ultraman 3 bootleg yang akan kita review. Kira-kira form apakah yang akan kita review selanjutnya? Penasaran? Tunggu saja di video selanjutnya. Ciao!